Selamat pagi Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sahabatku yang kekasih, pada pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang tertulis pada kitab 2 Korin pasal 10 ayat 18. Demikian tertulis, akan saya bacakan buat kita semua. Sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Saya ulangi sekali lagi. Sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan Bapak dan Ibu. Di sini ada dikatakan tahan uji. Tahan uji adalah seseorang yang tahan uji adalah orang-orang yang bisa lolos dari pencobaan-pencobaan, penderitaan, godaan, hal-hal yang duniawi mempengaruhi. Akan tetapi dia bisa lolos dari situ. Dia tidak terpengaruh oleh itu semua. Dia tidak terpengaruh oleh godaan-godaan duniawi. Dia tidak terpengaruh oleh penderitaan, permasalahan yang terjadi dalam hidupnya. Itu adalah orang yang tahan uji. Akan tetapi ada orang yang memuji diri. Kalau tadi tahan uji, tetapi ada juga orang yang memuji diri. Orang yang memuji diri selalu membangga-banggakan dirinya, membangga-banggakan kemampuannya. Saya menjadi begini adalah karena kekuatan saya, adalah karena iman saya, adalah karena lain-lain sebagainya. Dia memuji-muji dirinya. Orang yang seperti itu tidak termasuk orang yang tahan uji. Itu menurut kalimat ini. Kemudian lanjutan daripada kalimat ini adalah melainkan orang yang dipuji Tuhan. Nah, ini. Jadi orang yang tahan uji itu adalah orang yang dipuji Tuhan. Itu menurut nats ini. Jadi kalau orang yang dipuji Tuhan, itu berarti orangnya sudah tahan uji itu. Karena dia tahan uji, maka dia dipuji Tuhan. Di dalam kisah yang ada dalam Alkitab, ada seorang yang sangat tahan uji. Ini menjadi teladan bagi kita. Dia terkenal itu orangnya tahan uji, yaitu Job. Ya, bukan Lot. Job. Job adalah seorang yang tahan uji. Karena begitu tahan ujinya dia, sampai Allah memujinya. Allah memujinya di hadapan iblis. Lihatlah hambaku Job. Dia selalu berbuat baik. Selalu beribadah kepadaku dengan tulus. Dia tidak pernah meninggalkan ibadahnya kepadaku. Begitulah Allah memuji Job di hadapan iblis. Luar biasa. Sahabat-sahabat sekalian. Ternyata kita sebagai manusia, apabila kita berbuat baik, apabila kita beribadah kepada Allah dengan baik, dengan tulus, dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati, ternyata Allah itu memujinya. Allah itu memujinya di hadapan malaikat-malaikat, bahkan memujinya di hadapan iblis. Luar biasa, sahabat-sahabat sekalian. Akan tetapi, mendengarkan pujian Allah atas perilaku kehidupan daripada Job, iblis menantang dengan perkataan, "Ialah Allah, tentu saja dia memujimu, karena engkau telah memberikan berkat yang melimpah kepadanya. Coba kau ambil itu dari dia. Pasti dia akan berpaling daripadamu." Itu tantangan daripada iblis. Lalu Allah berkata, "Silakan engkau mengambilnya.
Silakan. Tapi hanya satu yang kuminta, jangan kau ganggu nyawanya. Demikian jawaban Allah. Lalu iblis pun dengan tantangannya itu melakukan godaan, melakukan tantangan, segala perbuatan untuk menjatuhkan iman daripada Job. Satu persatu anak daripada Job meninggal dunia. Demikian juga harta bendanya, ada yang dibakar, ya. Bahkan semua apa yang ada pada Job habis semua, musnah seketika. Akan tetapi Job tetap tabah dalam penderitaan itu. Dia tetap tabah dan berkata, bahkan berdoa, semuanya itu kuterima daripada Allah. Aku datang ke dunia ini tidak membawa apa-apa. Aku datang ke dunia ini dalam keadaan telanjang. Semuanya yang kuperoleh itu adalah berkat dari Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Itu ucapan Job. Itu ucapan Job menerima tantangan, menerima godaan daripada iblis itu. Dia tidak jatuh dari imannya. Dia tidak putus asa. Dia masih mengharap belas kasihan daripada Allah. Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian, hendaklah kita meneladani kehidupan daripada Job ini. Seberat apapun penderitaan, godaan-godaan yang kita hadapi, janganlah itu sampai menjatuhkan iman kita. Janganlah itu sampai menggerogoti iman percaya kita kepada Allah. Kita harus tetap teguh dalam iman. Kita harus tetap memberikan pengharapan kepada Allah. Karena Allah itu ada Allah yang panjang sabar dan belas kasihan. Allah itu sangat mengasihi kita. Inilah tadi contohnya Job. Job yang darinya orang yang kaya raya. Dan anaknya ada 7. Anak dan putrinya ada 7. Kehidupannya setiap hari selalu berpesta. Karena tidak ada yang kekurangan dalam hidupnya. Lalu sekarang semua telah sirna, tiada. Singkat cerita, Job itu dengan bertekun di dalam imannya, dia selalu berdoa kepada Tuhan dan memberi pengharapan. Akhirnya Allah menjawab doa daripada Job. Job dipulihkan dari penyakitnya, dia kembali sehat walafiat. Kemudian harta bendanya itu kembali tumbuh dan berkembang. Dia kembali menjadi kaya raya. Dia mendapatkan seorang istri pengganti istrinya yang telah tiada. Dan dia kembali mendapat anaknya 2 kali lipat banyaknya dan cantik-cantik, gagah-gagah. Itulah perjalanan kehidupan Job. Kita bukan berarti mengharapkan hal yang seperti dialami Job, supaya harta kita itu musnah dan semua anak-anak kita, istri, semuanya itu diganti dengan yang baru. Bukan, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian. Job ini kita teladani karena kekuatan imannya. Dia sanggup bertahan. Di dalam nats yang kita bacakan tadi, bahwa
Bukan orang yang memuji diri yang tahan uji. Ini persoalan tahan uji. Iman yang tahan uji. Ini persoalannya sekarang. Inti daripada masalah. Inti daripada firman ini. Yang tahan uji adalah orang yang dipuji Tuhan. Itulah yang tahan uji. Bagaimanakah supaya orang dipuji Tuhan? Orang dipuji Tuhan itu adalah apabila dia beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap perbuatan, dengan segenap hidupnya diberikannya kepada Allah. Hidupnya itu adalah persembahan bagi Allah. Orang-orang yang melakukan seperti itu dengan sungguh-sungguh dan beribadah kepada Allah dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan memujinya di hadapan malaikat, bahkan di hadapan iblis sekalipun. Allah memuji orang-orang yang seperti itu. Orang-orang seperti itulah yang tahan uji. Hendaklah kita Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang kekasih di dalam nama Tuhan, menjadi orang-orang yang tahan uji. Tetap bertahan di dalam iman. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, kita tetap bertahan bahwa Tuhan Allah adalah Tuhan kita yang harus kita sembah, yang harus kita ikut. Demikian renungan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom.